Kenapa ada ulama-ulama su yang menjual belikan agama, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ilmunya dijadikan alat untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, karena dia tidak punya adabul alim wal muta'allim, tidak punya adab sebagai orang alim. Saudara, madu manis nggak bu? Kalau di madu madu manis, tapi su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sebagus-bagusnya madu, sebaik-baiknya madu, semahal-mahalnya madu, kalau dicampur dengan cuka rusak atau tidak? Salatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi tidak ada akhlak. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi singkat padat, saudara, la khaira fiha. Perempuan seperti itu tidak ada baiknya, kata Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya akhlak, sampai-sampai akhlak itu di atas hukum. Kalau orang menjalankan akhlak, berarti dia menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Andai kata ada seseorang dipanggil sama ayahnya, cong, lemparkan itu handuk, cong. Akhirnya anak itu datang, dia lemparkan handuk ke ayahnya. Saya mau tanya bapak ibu sekalian, tadi perintahnya apa? Lemparkan handuk. Perintahnya apa? Lemparkan handuk ke bapaknya. Akhirnya diambil, dia lempar itu handuk. Saya mau tanya, secara hukum anak tadi sudah taat perintah atau belum? Sudah, karena perintahnya lempar. Tapi secara akhlak, ngasih ke orang tua dilempar, bagus atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar, saudara. Walaupun sudah menjalankan hukum, tapi tanpa akhlak, rusak, saudara. Betul. Walaupun dijalankan hukumnya, walaupun sah, tapi kalau tidak menggunakan akhlak, bisa jadi rusak, saudara. Betul. Dia nikah tanpa ngasih tahu ibunya, tanpa ngasih tahu ayahnya, apalagi nikah yang pertama. Kalau nikah kedua, tiga, empat biasanya nggak ngabarin, saudara. Tapi nikah yang pertama ini dikandung 9 bulan oleh ibunya, begitu lahir disusui, diceboki, dirawat dengan sangat penuh kasih sayang. Ayahnya kerja siang sore malam untuk menyekolahkan dia. Tahu-tahu begitu nikah, orang tuanya nggak dikasih kabar. Walaupun sah, tapi tidak ada akhlak, bisa hancur itu, saudara. Kalau udah tahawan Nabi Sunan, kalau orang sudah menggampangkan sunnahnya Rasulullah, tahawan Nabil Faraid, ujung-ujungnya mengentengkan yang wajib, menggampangkan yang wajib, bahkan meninggalkan yang wajib, saudara. Karena madarus sa'adatil abadiyah, tolak ukur kebahagiaan di dunia sampai di akhirat adalah akhlak yang mulia yang dicerminkan pada baginda Nabi besar Muhammad. Siap revolusi akhlak, siap perbaiki akhlak, siap perbaiki akhlak, siap merubah maksiat menjadi taat, siap merubah yang buruk menjadi yang baik, siap rapatkan barisan, siap revolusi akhlak. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Yang punya uang tapi nggak bisa berangkat ke sana, walaupun uang Anda sedikit, kirim, bantu mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana, saudara. Jangan hanya kita tinggal diam melihat mereka dibantai, dibunuh, kelaparan, obat-obatan sulit, tapi kita tidak bantu mereka. Miftahul Ulum, sumber logan. Tidak lupa pula hadir di sini ulama-ulama kita. Di tengah-tengah kita ada Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Mujahid fi Sabilillah Kiai Haji Saiful Qahar Tabrani, Ketua DPD FPI Madura sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sebaneh. Tidak lupa pula hadir di sini di tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman Al-Khirit, Ketua DPW FPI Sampang. Dan juga hadir di sini ada banyak. Ada Al-Habib Haidar Al-Haddad, Wakil Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI. Hadir juga di sini tadi munsyid yang begitu luar biasa, suaranya menggetarkan hati kita, Al-Akh Kiai Haji Muhammad Hasan Jauhari. Dan semuanya, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, orang tua kita Al-Habib Salim Al-Habib Alwi Al-Idrus, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para lora-lora kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Untuk guru besar kita, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2 Sumber Logat, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Badrut Tamam, yang kita rayakan haulnya yang ke-23 pada siang hari ini. Annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata birahmatih wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan haul sekaligus merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Rasulullah yang kita rayakan maulidnya, visi misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus, saudara, enggak lain dan enggak bukan untuk menyempurnakan akhlak, saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Beliau manusia sempurna, fisiknya sempurna, saudara. Enggak ada fisik, rupa, jasad yang sempurna seperti fisiknya Nabi Muhammad. Ini kok yang sholawat sedikit kalau disebutkan nama Rasulullah ini. Nabi Muhammad, biasakan lisannya bergerak kalau disebut nama Rasulullah biar turun rahmat. Nabi Muhammad, nggak ada fisik yang sempurna seperti fisiknya Nabi Muhammad. Bicara soal ketampanan, saudara, nggak ada ketampanan yang lebih dahsyat dari ketampanannya Nabi Muhammad. Bicara soal keberanian, kecerdasan, leadership, kepemimpinan, semua sifat-sifat mulia, tidak ada yang sempurna seperti sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara, meski Rasulullah memiliki kamal basyari, kesempurnaan unsur manusia di berbagai aspeknya, saudara, tapi di dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan dari Nabi, yang Allah puji secara khusus dari Nabi, adalah akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi yang Allah puji, saudara. Padahal yang lain-lainnya sempurna,
Tapi yang Allah tonjolkan akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena madarus sa'adatil abadiyah, tolak ukur kebahagiaan di dunia sampai di akhirat adalah akhlak yang mulia yang dicerminkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampai bersabda dalam hadisnya, ketika bicara soal iman, iman ini perkara hati Pak Bu, iman ini urusan i'tiqad. Tapi ketika bicara soal iman, saudara, apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah, yang paling bagus imannya siapa? Apakah yang sholatnya paling banyak? Bukan. Apakah yang zikirnya paling banyak? Bukan. Apakah yang tahajudnya paling hebat? Bukan. Sholat, zikir, baca Quran, tahajud bagus, harus, tapi bukan itu tolak ukurnya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling bisa niru baginda Nabi Muhammad. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di situ saudara. Di dalam hadis lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang orang yang paling dekat sama Rasulullah nanti di hari kiamat, di hari ketika keadaan begitu genting, miliaran orang semuanya cari selamat, saudara. Hari itu yang paling selamat siapa? Yang paling dekat sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat sama Rasulullah, semakin selamat besok di akhirat, saudara. Lantas siapa yang paling dekat sama Rasulullah, Habib? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, di antara kalian yang paling dekat denganku dan yang paling aku cintai, besok paling dekat denganku siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya paling baik, itu yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak, yang semangat. Ada yang sampang jawab, semuanya yang kompak. Kalau begitu akhlak yang baik penting atau tidak? Akhlak mulia penting atau tidak? Akhlak yang agung penting atau tidak? Hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Takbir. Sampai di situ, saudara. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam satu riwayat disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, Bu. Bu, ini kok ibu-ibu banyak tapi suaranya cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak akhirnya. Bu, derema beres, Bu. Alhamdulillah. Bu, jawab yang kompak. Yang jawab kompak saya doakan bahagia dunia akhirat. Bu, madu manis nggak, Bu? Kalau di madu, madu manis, tapi su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sebagus-bagusnya madu, sebaik-baiknya madu, semahal-mahalnya madu, kalau dicampur dengan cuka rusak atau tidak? Rasanya berubah jadi asam, saudara. Begitu pula amal yang baik. Sholatnya Masya Allah, sholat jamaahnya rajin, baca Qurannya hebat, tapi nggak punya akhlak sama orang tua, tapi nggak ada akhlak sama guru, tapi nggak ada akhlak sama suami, tapi nggak berakhlak sama istri, tapi nggak berakhlak sama tetangga. Su'ul khuluq, akhlak yang jelek, yufsidul amal, akan merusak amal. Sebagaimana cuka
akan merusak madu kalau dicampurkan dengan madu, saudara. Bahkan ibu-ibu sekalian, Bu, dalam satu hadis Rasulullah ditanya, Bu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an imra'atin sha'imatin qa'imatin. Rasulullah ditanya tentang seorang perempuan. Perempuan ini sholat sunnahnya luar biasa. Sha'imatin, puasa sunnahnya rajin. Perempuan ahli puasa, ahli sholat malam. Akan tetapi ada tapinya, walakinnaha sayyatul khuluq. Tapi akhlaknya jelek. Suami pulang ke rumah bawaannya udah cemberut aja, saudara. Banyak nggak Pak yang begitu, Pak? Ketahuan curhat bapak-bapak ini. Sama tetangga tuzi jiranaha, lisannya pedas. Sama tetangga tidak ada baik-baiknya. Salatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi tidak ada akhlak. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi singkat padat, saudara. La khaira fiha. Perempuan seperti itu tidak ada baiknya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Akhlak begitu penting. Saking pentingnya akhlak, sampai-sampai Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Saya mau kasih ilmu nih, saya mau kasih kaidah. Saking pentingnya akhlak Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai perhatikan baik-baik. Ini butuh konsentrasi. Saking pentingnya akhlak, sampai-sampai akhlak itu di atas hukum, saudara. Akhlak di atas, orang kompak, orang semangat. Saya mau semuanya ngulang, jadi keluar dari sini sudah hafal. Akhlak di atas, orang keras. Akhlak di atas. Apa maksudnya akhlak di atas hukum, Habib? Apakah berarti kita boleh melanggar hukum dengan alasan akhlak? Bukan itu maksudnya, saudara. Nggak boleh kita melanggar hukum dengan alasan berakhlak. Karena orang kalau melanggar hukum udah pasti nggak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maksudnya akhlak di atas hukum, saudara, manakala seseorang menerapkan akhlak, maka berarti dia telah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Al-amal bil hukmi wa ziyadah. Kalau orang menjalankan akhlak, berarti dia menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itu namanya akhlak di atas Habib, saya belum paham, Beb. Bil misal yattadihul maqal. Saya kasih contoh biar paham. Andai kata ada seseorang dipanggil sama ayahnya, Cong, lemparkan itu handuk, Cong. Akhirnya anak itu datang, dia lemparkan handuk ke ayahnya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, tadi perintahnya apa? Lemparkan handuk. Perintahnya apa? Lemparkan handuk ke bapaknya. Akhirnya diambil, dia lempar itu handuk. Saya mau tanya, secara hukum anak tadi sudah taat perintah atau belum? Sudah. Karena perintahnya lempar. Tapi secara akhlak, ngasih ke orang tua dilempar, bagus atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar, saudara. Walaupun sudah menjalankan hukum, tapi tanpa akhlak rusak, saudara. Betul? Saya kasih contoh lagi, saudara. Sebaliknya, andai kata anak tadi diperintahkan oleh orang tuanya, Cong, lemparkan itu handuk, Cong. Perintahnya apa? Lempar. Tapi anak tadi punya akhlak, dia ambil itu handuk baik-baik, dia kasih ke orang tuanya, ke ayahnya dengan sopan, dengan santun, saudara. Saya mau tanya semua jawab yang kompak. Secara hukum perintahnya lempar, anak tersebut memberikan dengan baik ke orang tuanya, bukan dengan cara dilempar. Dia sudah taat perintah atau belum? Sudah, saudara. Kenapa sudah taat perintah? Karena intinya bukan lempar, intinya bagaimana handuk itu bisa sampai ke ayahnya, saudara. Itu intinya.
anak ini menjalankan dengan cara yang sempurna, maka dia bukan hanya menjalankan perintah, tapi dia menjalankan perintah dengan cara yang sempurna. Itu namanya akhlak di atas Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi buat orang matura. Saya kasih contoh lagi, saudara. Dalam madhab syafi'i, kita ini ngaji madhab syafi'i fiqih. Andai kata ada orang sholat, laki-laki, aurat laki-laki dalam sholat dari mana sampai ke mana? Pusar sampai ke lutut, saudara. Berarti kalau ada orang laki-laki sholat, dalam hal aurat, pusar sampai lututnya ketutup. Berarti sholatnya sah atau tidak? Sah, saudara. Tahu-tahu besok di pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Logan, ketika sholat Jumat ada khotib dan imam baru, sholatnya hanya pakai sarung, saudara. Dadanya terbuka, sarungnya bagus, BHS yang paling mahal, saudara. Tapi khotib Jumat hanya pakai sarung, tertutup dari pusar sampai ke lutut, dadanya telanjang dada, nggak pakai baju. Kalau kata orang Betawi, bulu keteknya kemana-mana, saudara. Saya mau tanya, secara hukum, khatib dan imam, khutbah dan sholat, hanya pakai sarung, ditutup dari pusar sampai ke lutut, dadanya terbuka, betisnya terbuka ke bawah. Secara hukum, sholatnya sah atau tidak? Khutbahnya sah atau tidak? Tapi edan atau tidak? Edan, saudara. Khotib Jumat gak pakai baju, edan. Bagaimana gak edan? Walaupun dijalankan hukumnya, walaupun sah, tapi kalau tidak menggunakan akhlak, bisa jadi rusak, saudara. Betul. Tapi sebaliknya, andai kata si khatib dan imam tadi, dia bukan hanya memikirkan sah atau tidak sah, tapi apa yang dia pikirkan? Bagaimana caranya menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Dia mau ngadep Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Dia pakai pakaian yang terbaik. Dia pakai gamis sunnahnya Rasulullah. Dia pakai jubah, saudara. Dia pakai imamah sunnahnya Rasulullah. Dia pakai wewangian yang terbaik. Maka sholat dan khutbahnya bukan hanya sekedar sah, tapi dia juga sudah menjalankan akhlak. Alhamdulillah. Kalau sudah menjalankan akhlak, maka dia menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Maka disitulah akhlak di atas. Jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi, Pak Bu. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Dalam bab nikah di mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, zauj, harus ada mempelai pria. Yang kedua, zaujah, harus ada mempelai wanita. Maksudnya harus ada mempelai pria, mempelai wanita bukan berarti harus hadir di tempat di majelis, bukan. Yang laki-laki ditawakil pun bisa. Yang perempuan bahkan lebih bagus nggak ada di samping calon pengantin. Mau ngapain, saudara, belum mahram saat itu. Maksudnya harus ada mempelai pria, mempelai wanita. Dua-duanya ada, bukan sosok fiktif. Jangan kayak sekarang. Ada anak-anak muda pacaran di Facebook bertahun-tahun. Yang satunya akunnya laki, yang satunya akun perempuan. Akhirnya setelah sekian tahun pacaran, jatuh cinta, begitu ketemuan gak taunya laki sama laki, saudara. Itu gak sah itu. Itu maksudnya harus ada zauj, ada zaujah. Kemudian syarat yang ketiga, harus ada wali dari perempuan. Wali dari perempuan. Yang keempat, harus ada syahidai adlin. 2 saksi yang adil. Yang kelima, harus ada sigat ijab qabul. Coba ulangi sama-sama. Tadi rukun nikah ada berapa semuanya? 5. Yang pertama ada mempelai pri. Yang kedua mempelai wani. Yang ketiga wali dari perempuan. Yang kedua 2 saksi. Yang ketiga ijab qabul. Saya mau tanya orang Sampang. Dari yang tadi saya sebutkan, apa ada harus syarat, harus restu orang tuanya laki-laki? Restu orang tuanya mempelai pria. Apa syaratnya ada, saudara?
Nggak ada. Artinya andai kata ada seorang anak laki-laki, dia nikah tanpa restu ibu bapaknya, secara hukum nikahnya sah atau tidak? Sah. Sah nikahnya saudara. Tapi walaupun sah, dia nikah tanpa ngasih tahu ibunya, tanpa ngasih tahu ayahnya, apalagi nikah yang pertama. Kalau nikah kedua, tiga, empat biasanya nggak ngabarin saudara. Tapi nikah yang pertama ini dikandung 9 bulan oleh ibunya, begitu lahir disusui, diceboki, dirawat dengan sangat penuh kasih sayang. Ayahnya kerja siang sore malam untuk menyekolahkan dia. Tahu-tahu begitu nikah, orang tuanya gak dikasih kabar. Walaupun sah, tapi tidak ada akhlak, bisa hancur itu saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi sebaliknya, andai kata ada seorang mempelai pria, dia minta restu abahnya, dia minta restu ibunya. Walaupun secara hukum itu nggak wajib saudara, secara hukum itu nggak harus, tapi begitu dia minta restu bapak ibunya saudara, maka dia telah menggunakan akhlak. Bukan hanya sekedar sah atau tidak sah, tapi lebih dari itu akhlak di atas hukum. Sehingga bukan hanya sah atau tidak sah, tapi yang dicari juga keberkahan. Karena menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itulah namanya akhlak di atas hukum. Akhlak di atas hukum. Makanya saudara, ini kalau bicara akhlak yang Rasulullah bawa, yang mesti kita ajarkan dalam majelis-majelis maulid, luar biasa saudara. Kalau akhlak sudah rapi, yang lainnya akan ikut rapi saudara. Akhlak sudah berjalan dengan baik, maka yang lain akan ikut berjalan dengan baik saudara. Ulama mengatakan man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Para ulama menjelaskan, andai ada orang mengentengkan adab, kan nggak wajib, kalau dilanggarkan nggak dosa. Mengentengkan adab, mengentengkan akhlak, menggampangkan adab akhlak, mengabaikan, ujung-ujungnya apa? Tahawana bis sunan, ujung-ujungnya dia akan menggampangkan sunnahnya Rasulullah saudara. Kalau udah tahawana bis sunan, kalau orang sudah menggampangkan sunnahnya Rasulullah, tahawana bil faraid, ujung-ujungnya mengentengkan yang wajib, menggampangkan yang wajib, bahkan meninggalkan yang wajib saudara. Saya kasih contoh. Andai ada orang, dia selalu memperhatikan adabnya pakaian dalam sholat saudara. Kalau orang memperhatikan adabnya pakaian dalam sholat, apakah dia akan meninggalkan sholat? Enggak. Adab pakaian sholatnya saja diperhatikan, apalagi sholatnya. Ada orang selalu menjaga tahajud, tahajudnya saja dijaga, apalagi qobliyah subuhnya. Qobliyah subuhnya saja dijaga, apalagi subuhnya. Kalau orang sholat qobliyah subuh istiqamah, udah pasti sholat subuhnya istiqamah saudara. Tapi kalau orang awalnya mengentengkan tahajud, nggak wajib itu yang namanya tahajud. Awalnya tahajud dientengkan, setelah itu qobliyah subuh dientengkan. Itu kan cuma sunnah qobliyah subuh. Awalnya qobliyah subuh dientengkan, besoknya subuhnya yang ditinggalkan. Semua bermula dari akhlak. Kalau akhlak rapi, sunnahnya akan bagus. Sunnahnya sudah istiqamah, wajibnya akan terjaga saudara. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang banyak problem di tengah umat saudara? Kenapa banyak problem di tengah umat? Bahkan umat Islam keadaannya sangat terpuruk saat ini gitu saudara. Kita mau bicara apa umat Islam di dunia? Bicara soal politik, kita nggak ada apa-apanya di PBB. 5 negara pemegang hak veto, semuanya bukan negara Islam. Secara politik umat Islam hancur saudara. Secara ekonomi yang megang World Bank, Bank Dunia, bukan umat Islam. Secara ekonomi kalah kita. Secara sains, perkembangan sains ilmu pengetahuan, saat ini yang megang bukan umat Islam saudara. Anak-anak kita kalau mau belajar sains ke barat, ke Jepang, ke negara-negara orang kafir saudara. Secara apapun
kita terbelakang. Padahal dulu Bapak Ibu sekalian, dulu itu umat Islam berada pada puncak peradaban. Saya pernah dengar sendiri di Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ketika saya belajar di Al-Ahqaf University, kemudian saya hadir sholat Jumat di Masjid Raudhah. Beliau dalam khutbah Jumatnya pernah menyampaikan, kata beliau dalam sejarah disebutkan bahwasanya dulu orang-orang Barat itu Pak Bu, dulu paling bangga kalau anak-anaknya bisa sekolah di Baghdad, bisa sekolah di Basrah, bisa sekolah di Irak, bisa sekolah di tempat-tempat umat Islam. Kenapa? Saat itu kita yang megang peradaban, puncak peradaban ada di tangan kita, sains di tangan kita, politik di tangan kita, Barat tunduk kepada kita, saudara. Betul. Tapi sekarang kenapa kita bisa terbalik, serba belakang, saudara? Ternyata sebab musababnya ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Naqib bin Ali Ibn al-Imam al-Qutub Abdullah bin Muhsin al-Attas. Beliau di Malaysia, masih hidup, sudah sepuh. Tahun ini beliau mendapatkan penghargaan lembaga dunia Man of the Year, Man Muslim of the Year. Profesor Dr. Naqib al-Attas, cendekiawan muslim, peneliti. Beliau ini orang yang ahli membantah liberalisme, sekularisme dan seterusnya dan seterusnya. Rata-rata di Indonesia yang membantah liberalisme itu santri-santri beliau. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, Profesor Dr. Adian Husaini, itu santri-santri beliau. Tinggal di Malaysia. Profesor Dr. Naqib Ali bin Abdullah bin Muhsin al-Attas. Beliau melakukan penelitian. Kenapa umat bisa terbelakang seperti ini? Kenapa kita bisa terpuruk, saudara? Kenapa kita bisa bobrok, saudara? Ternyata problem utama kita adalah the loss of akhlak. Adamul akhlak. Karena kita meninggalkan akhlak. Kita mengabaikan akhlaknya Rasulullah. Kita lebih senang mengikuti Barat. Kita lebih senang mengikuti Cina. Kita lebih senang mengikuti orang-orang kafir. Kita tinggalkan akhlaknya Rasulullah sehingga kita hancur, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Gampang saja. Kenapa ada anak yang durhaka? Karena dia nggak punya akhlak sebagai anak, saudara. Kenapa ada istri yang durhaka kepada suami? Menindas suaminya, menekan suaminya. Tidak ada adab kepada suami karena tidak punya akhlak sebagai istri, lebih mengedepankan hawa nafsu. Kenapa ada suami yang mengabaikan hak-hak istrinya? Karena dia nggak menjaga adabuz zauj, adabnya sebagai suami, saudara. Kenapa ada ulama-ulama su yang menjual belikan agama, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ilmunya dijadikan alat untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, karena dia tidak punya adabul alim wal muta'allim, tidak punya adab sebagai orang alim, saudara. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena nggak berakhlak, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya menjawab yang kompak. Pejabat yang korupsi itu berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Andai kata ada pejabat berakhlak, berani korupsi atau tidak? Berani korupsi atau tidak? Tak berani, saudara. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena tidak berakhlak. Sebab kehancuran di mana-mana karena tidak ada akhlak. Maka saudara, nggak ada solusi lain, saudara. Majelis-majelis maulid harus jadi ajang untuk menyadarkan orang kembali agar ke akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali mulai dari diri kita. Yuk kita belajar akhlak Rasulullah, belajar yang namanya akhlak lil banin, belajar yang namanya kitab Bidayatul Hidayah, adab yang kecil-kecil, saudara. Pelajari itu semua, belajar Ihya Ulumuddin, mulai dari diri kita, lanjut ke anak istri kita, perbaiki akhlaknya, kemudian ke lingkungan kita, keluarga kita, santri-santri kita, saudara. Pesantren-pesantren saat ini adalah benteng utama umat Islam untuk memperbaiki akhlak. Betul, betul. Maka nggak ada jalan lain, saudara. Kalau mau bangsa ini selamat, umat ini selamat, harus revolusi akhlak. Revolusi orang keras, revolusi orang kencang, revolusi bukan revolusi mental, saudara. Revolusi mental, lihat menterinya banyak yang korupsi, itu revolusi mental tuh, saudara. Revolusi akhlak bukan revolusi mental. Anda lihat revolusi mental itu kiai berantem sama habaib, akhirnya dibentur-benturkan dengan kekuatan ini, kekuatan itu, saudara. Bukan revolusi akhlak sesuai yang diajarkan oleh Nabi, saudara. Kita tidak punya solusi lain
kecuali revolusi akhlak. Mulai dari diri kita sendiri, lanjut ke tingkat keluarga kita, lanjut ke tingkat santri-santri kita, lanjut ke tingkat lingkungan kita, sampai ke tingkat negara. Perbaiki akhlak, perbaiki akhlak. Mulai dari yang suka bohong jadi jujur, saudara. Yang suka meninggalkan sholat, jangan lagi tinggalkan sholat. Yang suka mencuri, jangan lagi mencuri, taubat. Yang suka maksiat, berubah menjadi taat. Semua yang buruk, berusaha dirubah yang menjadi yang baik. Itu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Itu namanya revolusi akhlak, saudara. Makanya saya mau ajak semua umat Islam, khususnya para kiai, para ustadz, para habaib, para lora, para tuan-tuan guru. Jangan pernah berhenti. Ajak umat untuk perbaiki akhlak. Ajak umat untuk revolusi akhlak. Satukan barisan, kencangkan persatuan, gaungkan revolusi akhlak, perbaiki umat. Jangan pernah berhenti sampai umat ini diperbaiki akhlaknya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka saya mau tanya semua masyarakat Sampang, jawab yang kompak semuanya. Siap revolusi akhlak? Orang keras kurang semangat, siap revolusi akhlak. Orang kompak, siap revolusi akhlak. Siap perbaiki akhlak. Siap perbaiki akhlak. Siap merubah maksiat menjadi taat. Siap merubah yang buruk menjadi yang baik. Siap rapatkan barisan. Siap revolusi akhlak. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa ini? Lanjut. Lanjut. Kurang semangat jawabnya. Lanjut. Kesian ibu-ibu panas. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qur salata ala Nabi. Yang terakhir saudara, sebagai penutup, saya ingin sampaikan informasi perjuangan. Saat kini kita di sini alhamdulillah dalam keadaan tenang, alhamdulillah. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di jalur Gaza, mereka adalah orang-orang luar biasa yang mewakili kita di dalam menjaga Al-Masjidil Aqsa sebagai Thalithul Haramain wa Thanil Qiblatain, menjaga tanah suci ketiga umat Islam dan menjaga saudara kiblat kedua umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang-orang Palestina Pak Bu, mereka bukan hanya urusan mereka sendiri, tapi yang dijaga oleh orang-orang Palestina itu adalah Masjidil Aqsa Pak Bu. Masjidil Aqsa adalah masjid paling afdol kedua setelah Mekkah dan Madinah, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Al-Quds itu merupakan tanah suci ketiga setelah Mekkah dan Madinah, saudara. Mereka yang jaga Masjidil Aqsa dari penjajahan Israel, saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Beberapa hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai, saudara. Beberapa hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai. Jumlah roket yang ditembakkan kepada saudara-saudara kita ke Palestina hari-hari ini dalam jumlah 10 hari ini saudara, sudah lebih dari 6.000 roket, saudara. 6.000 roket ditembakkan ke saudara kita di Gaza. Dan gak sampai di situ, mereka menambahkan roket dengan cara pengecut. Harusnya dalam keadaan perang, separah apapun yang namanya perang, nggak boleh mengganggu rumah sakit, nggak boleh mengganggu saudara yang namanya sekolah-sekolah, nggak boleh mengganggu yang namanya rumah ibadah, nggak boleh mengincar yang namanya warga sipil di pemukiman-pemukimannya, saudara. Tapi Israel dengan biadabnya, dengan tingkah terorisnya,
mereka tembaki Gaza, saudara. Yang mereka tembaki masjid-masjid, yang mereka tembaki rumah sakit, yang mereka tembaki sekolah-sekolah, sehingga sampai hari ini lebih dari 3.500 umat Islam meninggal dunia syahid, saudara. Biadab luar biasa. Dan yang meninggal dunia Pak Bu, lebih dari 1.000 orang anak-anak kecil, saudara. Sisanya mayoritas perempuan-perempuan. Bahkan gak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Itu Menteri Pertahanan Israel terang-terangan mengatakan apa? Kami akan putus listrik dari Gaza. Kami akan putus pasokan air dari Gaza. Kami akan putus jalur logistik ke Gaza. Sehingga saudara, mereka secara tidak langsung ingin membunuh penduduk Gaza, saudara. Sehingga penduduk Gaza mati kelaparan. Bahkan dengan terang-terangan mereka katakan, itu umat Islam yang ada di Gaza, kata mereka, adalah binatang-binatang dalam bentuk manusia, saudara. Saya mau tanya, Israel yang dibantu oleh Amerika dan Inggris, jahat atau tidak? Kurang kompak, jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Teroris atau bukan? Teroris atau bukan? Teroris atau bukan? Mereka teroris sesungguhnya, saudara. Betul? Betul. Habib, lantas apa yang bisa kita lakukan, Habib? Kita butuh solusi real ya, Habib. Hari-hari ini Bapak Ibu kalau ngelihat berita-berita di Timur Tengah, semua rata-rata isinya berita tentang pembantaian di jalur Gaza di Palestina, saudara-saudara kita umat Islam yang sedang dibantai, saudara. Mereka yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, saudara. Lantas apa solusinya, Habib? Saudara, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis ya Rasulullah." Ya Rasulullah, beri kami petunjuk tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Baitul Maqdis itu nama lain Masjidil Aqsa, Pak, yang ada di Al-Quds, yang berada di Palestina. Jadi negaranya namanya Palestina, kotanya namanya Al-Quds. Kalau orang-orang barat nyebutnya Yerusalem. Yerusalem itu kota suci kita yang disebut dengan Al-Quds. Nama masjidnya Masjidul Aqsa atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Sahabat nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, beri kami petunjuk tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? "Utuh fasallu fi." Kata Rasulullah, "Datangilah kalian Baitul Maqdis dan sholatlah di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis." Saudara, mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin ya Rabbal. Tapi Habib, Baitul Maqdis itu kan jauh, Beb. Ongkosnya berat, Beb. Gak dikit, Beb. Udah gitu masuknya susah, ke sana harus lewatin Israel, Habib. Udah gitu sekarang dalam keadaan perang. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan fadilah yang disebutkan Rasulullah tadi? Mengikuti perintahnya Rasulullah. Apa tidak ada solusi lain, Habib? Kata Nabi Muhammad, ternyata ada solusi lain. Kata Rasulullah, fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Nabi, kalau kamu belum bisa datang ke sana, kamu belum bisa sholat di sana, nggak perlu khawatir. Kata Nabi, falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Hendaknya kalian mengirim minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Kenapa minyak, Habib? Dulu kan lampu-lampu itu pakai minyak. Di Madura juga dulu sebelum ada listrik, lampu nyalakannya pakai apa? Pakai minyak, saudara. Lampu petromak. Dulu di Baitul Maqdis lampunya juga pakai minyak. Kata Nabi, kalau kamu belum bisa berangkat, kirimkan minyak untuk nyalakan lampu-lampu yang ada di sana. Apa maksudnya, Habib? Apakah kita harus mengirimkan minyak ke sana? Ngirim minyak dari Madura ke Palestina? Bukan maksudnya, saudara. Itu minyak hanya simbol. Maksudnya satu, Rasulullah pengen mengingatkan kepada kita, ini urusan Al-Aqsa bukan hanya urusan orang Palestina. Laisat qadhiyah Palestiniyah fahasbu. Bukan hanya urusan lokal orang Palestina, saudara. Orang Palestina hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah jadikan mereka sebagai penjaga Masjidil Aqsa. Tapi ini semua urusan semua umat Islam. Siapapun Anda yang ngaku Muslim, selama Anda Muslim, selama Anda umat Nabi, Anda wajib
untuk perhatian kepada Masjidil Aqsa, karena itu adalah tanah suci ketiga umat Islam, saudara. Betul, betul. Jadi jangan masa bodoh, jangan kita sendiri-sendiri. Enggak, ini bukan cuma urusan Palestina, saudara. Ini urusan semua umat Islam, termasuk orang Madura yang ngaku Muslim, yang umatnya Nabi. Ini juga urusan Anda. Anda juga punya kewajiban untuk ikut andil bela Masjidil Aqsa, saudara. Betul. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Rasulullah mengatakan falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Rasulullah, kirim minyak untuk nyalakan lampu yang di sana. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya Nabi, kalau kamu belum bisa berangkat, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Kau belum bisa berangkat, tapi kau punya doa. Panjatkan doamu untuk saudara-saudaramu di Palestina, saudara. Jangan diam. Amerika yang saat ini ingin menyerang Palestina, saudara. Amerika, mereka punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya Allah, saudara. Inggris, mereka yang membantu Israel, mereka punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya doa kepada Allah. Israel, mereka punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya doa kepada Allah. Kita punya doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Saya jadi teringat guru saya, murabbi ruhi, Abuya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, saudara. Beliau pesan kepada kami santri-santrinya. Apa pesan beliau? Jadikan kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang selalu kamu minta dalam doamu kepada Allah. Setiap kamu minta doa, kamu pasti minta hajatmu kepada Allah. Maka kata beliau kepada kami santri-santrinya dan semua yang mengikuti santri-santri beliau, saudara, jadikan kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang kamu minta kepada Allah Subhanahu. Ini nanti yang penggalangan dana, tunggu dulu, sabar. Nanti saya arahkan baru penggalangan dana untuk Palestina, saudara. Nanti. Masya Allah, semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar dulu biar jamaahnya konsentrasi. Semuanya duduk dulu. Biar konsentrasi, duduk semuanya. Yang megang-megang kardus duduk dulu semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qurus salat ala nabi. Saudara, ibadah Allah, kalau bisa doa-doa. Panjatkan doa dalam sujudmu kepada Allah. Minta agar saudara kita dimenangkan oleh Allah, saudara. Panjatkan doa di dalam solat-solatmu, pakai kunut nazilah, saudara. Panjatkan doa di dalam hizib-hizibmu. Kalau umat Islam kompak dari seluruh dunia doa minta kepada Allah, insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Kalau nggak bisa datang ke sana, kata Nabi, kirim minyak untuk nyalakan lampu. Artinya apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Yang punya uang tapi nggak bisa berangkat ke sana, walaupun uang Anda sedikit, kirim. Bantu mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana, saudara. Jangan hanya kita tinggal diam melihat mereka dibantai, dibunuh, kelaparan, obat-obatan sulit, tapi kita tidak bantu mereka. Banyak yang bisa menyalurkan, Bapak Ibu sekalian. Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam, dulu Front Pembela Islam. Sekarang Front Persaudaraan Islam, saudara. Dua ormas yang berbeda, saudara. Dari dulu berhasil menyalurkan bantuan ke sana. Sampai-sampai itu yang namanya FPI, Pak Bu, bikin rumah sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah. Kerjasama dengan Mercy dan berbagai elemen lainnya, saudara. Alhamdulillah. Sudah 15 tahun lebih kami kirim bantuan gak terputus, saudara. Melalui bantuannya umat, bukan dari FPI, bukan dari umat, uangnya dari umat. Bentuk kepedulian kita, bentuk kepatuhan kita kepada perintah Rasulullah. Falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Bantu mereka. Sedikit yang kita keluarkan di tempat ini akan sangat berguna buat mereka, saudara. Yang punya media sosial, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya Twitter, bantu dengan media sosialnya, saudara. Habib,
WhatsApp saya kontaknya dikit, Beb. Kalau saya upload status, yang lihat cuma 10 orang, 5 orang, Beb. Nggak apa-apa. Walaupun yang lihat sedikit, yang penting Anda sudah ikut andil menunjukkan pembelaan kepada saudara-saudara kita, saudara. Betul. Sedikit kalau 1 orang, Pak. Tapi kalau 100 juta umat Islam di dunia ini jumlahnya lebih dari hampir 2 miliar, saudara. Jumlah umat Islam di dunia hampir 2 miliar. Kemana saja jumlahnya 2 miliar orang? Masa tidak bisa mempengaruhi opini yang ada di dunia? Kalau semua umat Islam kompak di media sosialnya menunjukkan pembelaan kepada Palestina, goncang dunia, saudara. Betul, betul. Guru saya Habib Abdullah Baharun saya mengatakan, kalian ini semuanya pasti banyak dosa di internet, kata beliau, saudara. Pasti kalian banyak dosa di internet. Maka jadikan pembelaan kalian kepada Palestina di media sosial sebagai penghapus dosa-dosa kalian yang kalian lakukan di internet, saudara. Tunjukkan apa yang kau bisa lakukan, lakukan. Kalau kau bisa boikot produk-produk mereka, boikot, saudara. Saya dulu, Pak Bu, saya kadang-kadang masih suka yang namanya McD, saudara. Karena ada beberapa menunya yang saya suka. Tapi saudara, begitu kemarin saya baca berita, apa isi beritanya? Beritanya McD di Israel itu memberikan makanan sekian ribu porsi ke tentara Israel yang lagi perang sama Palestina, saudara. Dia berikan makanan sekian ribu porsi. McD Israel memberikan bantuan makanan sekian ribu porsi per harinya ke tentara Israel, saudara. Padahal tentara Israel sedang memerangi rakyat Palestina, saudara-saudara kita. Saya begitu baca berita itu, Masya Allah, gak sudi saya makan McD lagi, saudara. Saya haramkan anak istri saya makan McD, saudara. Kalau Anda mau makan silahkan, makanlah McD sambil bayangkan darahnya anak-anak Palestina. Makanlah kamu McD sambil bayangkan itu darahnya perempuan-perempuan di Palestina. Makanlah kamu McD sambil bayangkan darahnya saudara-saudara kita di Palestina. Kalau saya nggak mau, saya nggak sudi. Anak istri saya haramkan makan McD, saudara. Boikot yang kau bisa lakukan, lakukan sebagai pembelaanmu kepada saudaramu di sana. Begitu pula negara-negara Islam, negara-negara Arab, jangan tinggal diam, jangan bungkam. Kalau Amerika berani terang-terangan bela Israel, Inggris berani terang-terangan bela Israel, mereka kirimkan kapal induknya dengan pesawat-pesawat tempurnya mendekati Palestina. Mereka bantu Israel dengan senjata-senjata canggih. Kalau Amerika berani membela kebatilan, Inggris berani membela kebatilan. Kenapa negara-negara Arab, negara-negara Islam tidak terang-terangan kirim pasukan ke Israel, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Habib, tapi kan negara-negara Arab sudah mengecam, negara-negara mayoritas muslim sudah mengecam. Ya bagus, mengecam bagus. Tapi kalau mengecam doang apa bedanya Anda dengan masyarakat sumber logan, saudara? Rank sumber logan juga bisa kalau cuma mengecam. Kami mengecam apa yang terjadi di Palestina. Apa yang dilakukan Israel adalah sebuah kebiadaban. Saya juga bisa kalau cuma ngecam doang. Presiden jangan cuma ngecam. Tunjukkan pembelaan Anda. Kirimkan bantuan logistik, saudara. 100 kontainer, 200 kontainer. Anda pemimpin negara, kirimkan pasukan-pasukan. Dulu ketika Saudi mengumumkan perang kepada Yaman, atau yang disebut dengan Asifatul Hazm, saudara. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 hari, semua negara-negara Arab yang ada di Teluk, semuanya kecuali Oman, menyatakan gabung dengan Saudi Arabia, saudara. Untuk perang kepada Yaman. Padahal Yaman Muslim. Tapi kenapa sekarang giliran Israel sudah terang-terangan memerangi Palestina, tidak ada satupun negara Arab yang gabung dengan tentara Palestina, saudara. Antum mas'uluna amam Allah, ya hukam al-Arab, ya hukam ad-dual al-Islamiyah, antum mas'uluna amam Allah. Kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, Habib, tapi kan ini lawannya Amerika, Beb. Amerika ini hebat, Beb. Amerika ini senjatanya canggih, Beb. Kalau negara-negara Arab bergabung dengan Palestina melawan Amerika, Beb, bisa hancur itu nanti negara-negara Arab ditembak oleh Amerika, Habib. Bagaimana mungkin, Beb? Saudara, nggak ada urusan. Mau Amerika ke, mau Inggris ke, mau planet Mars sekalipun, mau planet Mars, alien lagi turun bantuin Israel, nggak ada urusan, saudara. Kalau umat Islam sudah bersatu, apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya? Yadullah fawqa aydihim. Pertolongan Allah akan datang. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang kalau umat Islam sudah bersatu. Saudara, dulu ketika perang Badar,
Jumlah umat Islam cuma 313. Jumlah kufar Quraisy 1313 dikasih menang sama Allah. Ketika perang Mu'tah di zaman Nabi, saudara, umat Islam jumlahnya 3000. Jumlah kufar 150.000. Saya mau tanya secara hitung-hitungan, mau pakai matematika dari sudut pandang manapun, 3.000 melawan 150.000 orang kafir. Kira-kira kalau pakai logika yang menang 3.000 atau 150.000? 150. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka yakin sama Rasulullah, di samping mereka mempersiapkan strategi yang cantik, saudara. Apa yang terjadi? Umat Islam jumlahnya 3.000 diberikan kemenangan melawan 150.000, saudara. Nggak ada urusan. Kalau Islam sudah bersatu, negara-negara Islam sudah bersatu, maka yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan datang di balik persatuan, saudara. Nggak ada urusan mau Amerika, mau Inggris, mau planet Mars sekalipun, mereka punya nuklir, tapi kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memberikan kemenangan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya sambil jawab yang keras, siapa yang maha besar? Kurang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Kalau Allah mau hancurkan Amerika, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau hancurkan Israel, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah memberikan kemenangan kepada Palestina, Allah mampu atau tidak? Allah mampu atau tidak? Mereka punya nuklir, kita punya Allah. Kenapa harus takut, saudara? Kenapa harus takut? Dulu orang-orang munafik itu juga menakut-nakutan umat Islam ketika mau perang. Rasulullah bersama sahabat mau perang, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang munafik itu nakut-nakuti Rasulullah dan sahabatnya. Hati-hati, musuh kalian ini banyak. Mereka akan nyerang kalian, hati-hati kalian. Kalian bisa habis kalau dihancurkan sama musuh-musuh kalian ini. Apa jawaban Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa jawaban para sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka terus lanjutkan perjuangan karena mereka sudah bersatu, karena sudah mereka mempersiapkan segalanya. Tinggal tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'mati minallah. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dari Allah. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Kata Allah Ta'ala, hati-hati. Itu omongan-omongan yang menakut-nakuti adalah omongan setan. Kata Allah, dzalikumus syaitan, itu adalah omongan setan. Yukhawwifu awliya'ah, untuk menakuti para pengikut-pengikutnya setan, saudara. Tapi kalau kita fakhafuni, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Manakala kalian meninggalkan saudara-saudara kalian yang sedang dibantai, yang sedang dibunuh, yang sedang ditindas, yang sedang digenosida, takutlah kepada Allah. Makanya jangan pernah berhenti, saudara. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Kata Rasulullah, jihadlah melawan orang-orang kafir, harbi orang-orang musyrik. Dengan apa? Dengan harta kalian. Keluarkan harta kalian, bantu mereka dengan apa yang bisa kalian bantu, saudara. Bantu mereka, keluarkan apa yang kalian punya. Wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Dai-dai, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang punya majelis, yang ceramah, suarakan pembelaan kepada Palestina walaupun hanya dalam bentuk doa, saudara. Wa anfusikum, dan yang bisa berjuang dengan jiwanya, dengan raganya, khususnya tentara-tentara umat Islam, jangan ragu-ragu, maju sana di Palestina, saudara. Karena anda ihad jihad, iman nasr awal istishhad, pilihannya cuma dua, atau menang atau istishhad. Mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Palestina, makanya jangan pernah mundur. Terus rapatkan barisan, terus rapatkan persatuan, terus bela Allah, terus bela Islam, terus bela Al-Aqsa, terus bela Palestina. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus lanjutkan perjuangan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua masyarakat Madura sambil angkat tangannya. Kalau saya katakan Palestina, semua jawabnya merdeka. Palestina. Kurang keras. Palestina. 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 Kalau saya katakan Israel, semuanya jawab ke neraka. Israel. 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 Palestina, Palestina, Israel, Israel. Semuanya siap bersatu, siap bela Palestina, siap ganyang Israel, siap ganyang Amerika. Semua angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup saudara. Sama-sama kita bacakan Fatihah. Sambil nanti kita bacakan sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat dan Fatihah. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Dikemerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Israel beserta kroni-kroninya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doa juga mudah-mudahan barakah Fatihah. Mudah-mudahan 2024 Allah berikan kita pemimpin yang soleh. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang cinta kepada Allah. Pemimpin yang cinta kepada Rasulullah. Pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah. Yang betul-betul cinta kepada rakyat. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan Allah berikan kita anggota-anggota parlemen yang soleh. Anggota-anggota parlemen yang cinta kepada Allah. Yang cinta kepada Rasulullah. Yang betul-betul cinta kepada umat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Sambil kita sholawat, nanti akan ada yang keliling untuk galang dana. Kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Keluarkan rezeki terbaik kita untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya siap bantu saudara-saudara kita di Palestina. Orang kompak siap bantu saudara-saudara kita di Palestina. Tadi giliran diajak siap bela Palestina, Allahu Akbar. Giliran siap bantu keluarkan uang, siap. Langsung lemes ini bagaimana? Siap bantu saudara kita di Palestina. Siap bantu mereka. Takbir. Ayo keluarkan infak terbaik kita. Keluarkan infak terbaik kita untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Mulai dari di atas, saya mau ikut tabarukan. Saya mau ikut tabarukan. Ini di atas banyak kakap-kakapnya ini saudara. Mulai dari di atas. Ayo sambil baca sholawat. Semuanya sambil kita baca sholawat. Kita ambil keberkahan berkah sholawat. Ayo semuanya sama-sama. Semua. Hadroh ikut, semuanya ikut baca sholawat. Siap goncangkan sampang dengan sholawat. Siap goncangkan sampang dengan sholawat. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
semuanya. Allahumma وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا سالمين وعلى Allahumma. Sekali lagi semuanya. Allahumma wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna salimin wa ala ma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa atil abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala kurang kompak Allah, kurang keras Allah, sekali lagi Allah li ala Muhammadin. Yang sakit sembuhkan ya Allah, penyakit zahir, penyakit batin, afiatin abada shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Allahum terakhir paling kompak ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa Allah alaih wa nuril wa dhiyaiha wa ala. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta hajatnya dalam hatinya. Semua minta hajatnya dalam hatinya, insyaallah Allah kabul berkat Nabi Muhammad.
واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى صاحب الحول كي هجي بدر التمام وأصوله وفروعهم والوالد عبد الرحمن عمر العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته وأنك يا رب تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين beri kemenangan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Beri kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Beri kekuatan untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami tak kuasa melihat mereka dibantai, bayi-bayi dibunuh, berdarah-darah, perempuan-perempuan dibom, diledakkan. Kami tak kuasa melihat saudara-saudara kami diperlakukan seperti itu ya Rabb. Maka berikan kemenangan untuk mereka ya Allah. Kalau para penguasa-penguasa negara muslim di dunia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, maka engkau adalah penguasa dari semua penguasa. Engkau adalah malikul mulki ya Rabb, raja dari segala raja, maka turunkan pertolonganmu ya Allah. Ya Rabb unsur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma khudh bi aydihim wa kun fi aunihim waltuf bihim waftah alaihim fathan mubina ya Rabb ya Fattah ya Alim ya Rabb. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud as-sahainah wa Israel. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وأرسل العذاب الأليم إليهم واجعلهم في الغابرين. على هذه النية ولكل النية الصالحة بنية النصر والفرج وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini langsung sholat asar. Hati-hati, tablik akbar ikut doa sama Habib tapi enggak sholat asar, balak dapat saudara. Na'udzubillah min dzalik. Langsung sholat asar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.